Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Apa Kabar Makassar untuk edisi 13 Mei 2024 untuk hari ini. Baik, pemirsa Apa Kabar Makassar, senang untuk hari ini karena tema untuk hari ini, tema yang benar-benar sangat luar biasa dan menghadirkan bintang tamu tentunya dengan yang sangat luar biasa pastinya. Baik, kita akan membahas tentang Ibu Kota Nusantara. Dan ini benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang. Dan kalau tidak salah tahun ini nanti akan launching. Dan kalau berbicara soal IKN, ini di tempat ini di Kabar Makassar untuk edisi hari ini hadir Bapak Rektor Universitas Balikpapan di Uniba. Ini saya datangkan ahlinya, Bapak Dr. Insinyur Isradi Zainal. Assalamualaikum Bapak Rektor, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Luar biasa Bapak Rektor. Ini perjumpaan pertama saya dengan Bapak Rektor dan jauh-jauh dari Balikpapan datang ke Kota Makassar untuk kita bahas tentang IKN. Baik Pak Rektor, sebentar kita akan bahas tentang beberapa hal mengenai Ibu Kota Negara, dan kita tahu bahwa Ibu Kota Negara ini betul-betul dipersiapkan dengan matang oleh negara, dan tentunya hari ini kita akan membahas tema tentang dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap lingkungan dan infrastruktur serta hubungannya atau untungnya untuk wilayah Sulawesi gitu. Jadi Pak Rektor, mungkin sebelum kita masuk ke dalam tema ini, mungkin saya ingin banyak tahu dulu ini sepak terjangnya Pak Rektor, mulai dari datang dari Sulawesi Selatan, kelahiran Bulukumba hingga menjadi rektor di Kalimantan di Balikpapan. Mungkin bisa cerita sedikit dulu Bapak Rektor. Iya, jadi saya Isradi Zainal, kuliahnya di Unhas, perkapalan, S1, S2 perkapalan, kemudian di sejumlah kampus baik di dalam maupun luar negeri, hingga doktor. Dan saya setelah selesai langsung ke Jakarta, ya. Di Jakarta itu sebenarnya karena background saya aktivis, mantan pimpinan mahasiswa Unhas dan pimpinan mahasiswa Makassar, bahkan salah satu presidium Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia. Saya itu bisa sebenarnya memanfaatkan keaktivisan untuk aktif apakah di politik dan lain-lain atau mengandalkan senior. Tapi saya ke Jakarta menjadi seorang profesional, seorang insinyur profesional, kemudian diterima di Badan Usaha Milik Negara dan selama 10 tahun di Jakarta. Oh, 10 tahun Jakarta. Kemudian di Jakarta kami pindah ke Balikpapan, Kalimantan Timur di tahun 2005. Di sana juga kami lihat potensi, jadi sambil bekerja kami menyiapkan perusahaan dan alhamdulillah punya perusahaan sendiri. Hingga di tahun 2013 maju jadi calon wali kota Makassar, wakil wali kota, sehingga saya harus resign dari BUMN, tapi memang sudah seltel yang namanya usaha saat itu, gitu ceritanya. Kemudian karena saya backgroundnya itu insinyur profesional, kemudian pengusaha, hanya sebagai profesional dan sebagai pengusaha, ahli K3 apa semuanya, saya juga menyempatkan diri untuk sekolah, jadi sampai mendapatkan doktor, sehingga dari doktor itu kemudian punya perusahaan yang membuat saya dipanggil sama kampus untuk membesarkan. Kebetulan saya punya perusahaan jasa K3, kemudian kampus itu punya K3 sehingga minta dikembangkan, dan karena saya sudah doktor waktu itu langsung loncat jadi wakil dekan K3, kemudian jadi dekan teknik selama 2 tahun, akan tetapi beberapa bulan setelah jadi dekan jadi sekjen dekan teknik seluruh Indonesia. Iya, jadi dari situ kemudian saya diminta jadi wakil rektor, tapi saya tolak. Saya diangkat jadi dekan K3 lagi selama sebulan. Tolak wakil rektor? Iya, setelah itu jadi rektor langsung. Tolak wakil rektor terus jadi singkat. rektor. Jadi kalau misalnya profesi saya apa, saya seorang insinyur profesional, seorang ahli K3, dan seorang akademisi itu sekaligus seorang aktivis. Wah, luar biasa Pak Doktor ini Pak Rektor. Ini saya lihat panjang sekali nih gelarnya ini. Boleh saya sebutkan Pak ya? Boleh. Ini Doktor Insinyur M. Isradi Zainal MT, MH, MM, Des, M, KK
IPU gitu. Panjang sekali nih Pak. Iya. Master K3 Pak ya. Jadi sebenarnya lebih banyak dari itu, banyak. hanya itu saya ambil sampel-sampelnya saja dan semua ilmu itu terpakai. Ilmunya dari kampus mana saja selain Yang Unhas? pasti UI, UI. UGM, terus ITS, ITS. ya kemudian Unhas, Unmul, kemudian Université Pierre Mendès France de Grenoble Prancis. Bahkan di UI saya punya 2 gelar itu, MK, KK dan MM gitu. Terus kalau keahlian profesi banyak, hanya memang karena kami seorang profesional semua ilmu itu terpakai, ya kan. Jadi kalau SHMH juga sama STMT, tapi itu ilmu terpakai semua dan dalam perjalanan hidup itu kami gunakan sampai hari ini. Jadi sekalipun kami sekarang sebagai seorang rektor akademisi, kami juga setiap saat menjadi seorang profesional, tetap aktif di lapangan, ya kan. Oke. Sebagai insinyur dan sebagai ahli K3. Sip. Ini Sekaligus suatu kebanggaan kita sebagai seorang warga Sulawesi Selatan, ada putra terbaik kita di Sulawesi Selatan yang tentunya berkiprah di luar Sulawesi, terkhusus di ibu kota negara. Dan bahkan saya dengar Pak Rektor Uniba ini disebut sebagai julukannya Rektor IKN. Ya, Itu bagaimana ceritanya dijuluki Rektor IKN Pak Rektor? Ya itu istilah itu Rektor IKN datang dari Rektor ITK. Oh ITK. Jadi saat itu ngumpul-ngumpul di ruangan, ada Dirjen Dikti, ada sejumlah dekan dari seluruh Indonesia, sejumlah rektor, kemudian ada juga insinyur profesional. Iya. Terus dia sampaikan bahwa ini Pak Isradi hampir setiap hari ini mengawal IKN. Cocoknya disebut Rektor IKN gitu ceritanya itu. Dan memang juga kalau di Indonesia kami ini mensosialisasikan IKN ke hampir semua rektor dan tokoh-tokoh atau kampus-kampus, kemudian semua lembaga. Bahkan kami kadang-kadang meluangkan waktu untuk mendatangi atau mengundang orang terkait misalnya tukar pikiran terkait IKN. Mulai yang dari pesimis sampai optimis, bahkan sekelas Rocky Gerung kami undang ke kampus untuk kita uji manfaat apa kira-kira manfaatnya IKN. Dan memang bagi saya IKN itu adalah suatu hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, suatu kebijakan yang sangat strategis, dan saya memandang itu bagi saya itu amal jariah. Jadi kalau bagi saya setiap melangkah itu untuk kebaikan itu amal. Karena saya sangat meyakini saya tidak akan nikmati itu, tapi yang akan nikmati anak cucu kita. IKN itu apalagi kan sampai 2045. Saya sangat yakin itu dan saya mampu menjabarkan manfaat. Optimis. Iya, optimis banget. Saya sangat meyakini. Karena saya mengikuti sejak awal, ya kan. Saya melihat perkembangannya, saya melihat manfaatnya, sehingga hingga hari ini kami meluangkan waktu untuk selalu menyebarkan, untuk mendukung sepenuhnya. Sejauh mana progres IKN ini Pak? Kalau kita lihat progres pembangunannya memang harus digenjot. Apalagi Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Agustus 2024 harus segera di launching. Itu bagaimana untuk menggenjot itu, mungkin sejauh mana pendapat Rektor melihat progresnya sampai saat ini? Ya, jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dulu ya bahwa IKN ini dibangun dengan konsep yang jelas, terukur dan punya target, semua ada tahapannya. Tahapan 1 dari pembangunan IKN itu 2022-2024. Ini kita uji sampai akhir ini termasuk pelaksanaan upacara kan. Setelah itu 2025-2029, kemudian 2030-2034, 2035-2039 sampai 2040-2045. Nah, terkait progres ini kita lihat di 2022-2024. Nah, IKN itu sendiri berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 itu sudah mulai dari visi, misi, key performance indicator, apa yang harus dibangun, apa yang harus dicapai itu sudah tertulis hingga tahun 2045. Nah, kalau bicara progres saya akan bahas terkait 2022-2024. Di lampiran undang-undang itu dinyatakan 2022-2024 itu kita akan membangun IKN khususnya kawasan inti pusat pemerintahan, ya kan. Nah, dari tahapan itu, nah objektif evidence-nya sekarang, buktinya sekarang hampir semuanya itu tercapai dan melampaui target malah. Nah, saya mau ceritakan. Dulu orang bilang, oh itu IKN mau dibangun, duitnya dari mana? Iya. Nah, ini tanpa minjam ke sana kemari itu jalan karena
duit itu diambil dari kementerian yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, misalnya dari PUPR. Nah, saya ceritakan duit yang dipakai itu sekarang sampai hari ini itu sekitar sebenarnya yang disiapkan, yang terpakai dan disiapkan itu sekitar 72,1 triliun. 72,1 triliun. 2022 itu 5,5 triliun. 2023 itu sebanyak 27 triliun. 2024 itu disiapkan 39,6 triliun. Nah, sekarang per 1 April itu terpakai sampai 4,3 triliun. Jadi masalah uang selesai. Di IKN itu juga, jadi dengan demikian dengan uang itu sesuai dengan progres lagi. Sekarang kalau misalnya yang di sana yang dibangun kantor presiden itu sudah 80% lebih. 80%. Ada ya Istana Negara itu sudah 70% dan dipastikan akan bisa digunakan pada saat upacara 17 Agustus. 17 Agustus. Kantor Kemenko 4, 1, 2, 3, 4 ada semua. Kemudian sekarang yang akan dipakai tol itu yang selama ini kalau kita ke IKN 2 jam 15 menit nantinya tinggal 45 menit. Itu selesai juga di bulan Juli. Terus ya rumah jabatan menteri selesai juga. Nah, rumah itu, ASN? Rumah ASN dan TNI Polri? Rumah ASN itu di Juli ini ditargetkan selesai 12 tower dari 12 47 tower. Tapi mereka akan dipindahkan di bulan September, bukan di bulan Juli karena akan dipakai oleh peserta IKN dan semua itu tercapai. Saya kasih salah satu contoh rusun Polri itu groundbreaking 21 Desember karena saya hadiri Pak Jokowi kebetulan yang groundbreaking dan sekarang itu sudah hampir selesai. Ya, jadi kalau saya membahasakan target yang ditetapkan di lampiran itu mencapai bahkan menurut saya melampaui target. Meskipun ada juga 1-2 yang tidak optimal tapi tetap tercapai sasaran. Terus yang kedua, ini juga yang istimewa, mungkin kalau saya pakai tahun 2023 itu nilai investor. Ini kan investasi biasa orang tanyakan. Nilai investasi melampaui APBN. Untuk tahun 2023 karena sekarang itu sudah hampir 50 triliun untuk investor saja. Investornya sudah berapa negara yang masuk atau mungkin sudah berapa? Untuk sementara kita prioritaskan dalam negeri. Dalam negeri dulu ya? Karena kan sederhana, kadang-kadang orang diskusi kita ini butuh investor asing. Saya kasih contoh saja, Jakarta. Makassar ada nggak investor asing? Kan tidak perlu untuk hal-hal masa kita mau yang bangun tol asing. Ya kan gitu sederhananya. Berarti kan investornya yang semua dalam bangun negeri mall asing, yang bangun rumah sakit asing. Nah sekarang di IKN itu ada 4 rumah sakit yang dibangun, itu semuanya investor dalam negeri semua, mall apa semua lengkap semua. Nah kalau kita mau hitung groundbreaking itu sudah sampai nanti di bulan Juni sudah yang ke-6 kalinya. Dan yang ke-6 kalinya ini saya perkirakan sudah kurang lebih 50 triliun investor tok. Ya, padahal kalau misalnya kita lihat di rencana IKN itu, dia biasanya dioptimalkan itu 2025 sampai 2029 zamannya Pak Prabowo. Jadi enak sekarang IKN. Siapapun presidennya nanti itu sudah ada tahapan apa yang harus dia bangun dan apa yang harus dia selesaikan. Terus berkelanjutan. Nah, jadi kalau misalnya tadi bicara progres tercapai. Melampaui target. Bahkan insya Allah apa yang dicita-citakan khusus 2022-2024 itu akan tercapai. Semuanya terkait uangnya dari mana, apakah merusak lingkungan itu sudah selesai semua. Lingkungan itu jadi IKN itu untuk memperbaiki lingkungan. Ada yang pesimis ini Pak Rektor. Ketika bertanya jika ASN tenaga TNI Polri gitu mungkin ribuan sudah datang ke ibu kota Nusantara itu. Sumber listrik dan sumber air itu bagaimana ketersediaan di wilayah tersebut? Dan kita tahu mungkin di wilayah IKN itu banyak orang ya pandangannya melihat bahwa itu hutan dan belum ada apa-apa di sana. Mungkin diceritakan bagaimana? Itu biasanya pandangan orang yang tidak pernah ke sana. Begitu ya. Jadi melihat dari jauh saja, ya kan? Nah, saya ceritakan air. Air itu kalau IKN itu tertata sampai 2100 kesiapannya. 2100. Bukan 2014 sampai tahun 2100. Jadi saya ceritakan. Kalau bicara air, di Kaltim itu memang air tanah kurang, tapi berlebih dengan air permukaan. Untuk sampai tahun 2030 itu sudah disiapkan namanya Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan Sepaku Semoy itu sudah selesai. Ya kan? Terus yang kedua Intake Sepaku. Itu juga sudah selesai.
Tinggal sekarang nanti di bulan Juli difungsikan, bahkan airnya itu bisa langsung diminum. Ya kan, berarti masalah air selesai kan. Oke. Nah kalau digabungkan antara intake Sepaku dengan bendungan Sepaku semua itu bisa menghasilkan 5.000 liter per detik. 5.000 Iya. liter buah. Jadi kalau dihitung-hitung dengan penduduk IKN yang mungkin diperkirakan dalam waktu dekat 200.000 itu akan melampaui. Nah itu tahap 1. Tahap 2 sudah disiapkan bendungan Batu Lepek namanya, akan Bendungan dibangun Batu di tahun 2033. 2033. Setelah itu bendungan Semayu kalau saya tidak salah. Ya. Itu juga dipersiapkan dikerjakan 2042. Kemudian satu bendungan Sifak di tahun 2040. Di sana juga kalau masalah air itu dibangun 21 embung. Embung itu tempat menampung air hujan, air dan lain-lain sekaligus mengantisipasi banjir. Jadi kalau misalnya persiapan air itu tuntas semua. Terus yang kedua listrik. Listrik itu di salah satu groundbreaking, kalau saya tidak salah groundbreaking kedua, itu sudah di sana listriknya bukan listrik yang pakai minyak diesel. Di sana itu untuk sementara yang disiapkan yang sudah dibangun dan insya Allah akan segera beroperasi selesai itu pembangkit listrik tenaga surya. Tenaga surya. Iya, itu selesai. Bahkan rumah menteri itu di atasnya atapnya itu Gitu. tenaga surya. Tapi kalau orang melihat rumah menteri katanya kecil. Ya kecil Gimana kalau ceritanya? kecil bangunannya tapi halamannya luas, Halamannya luas. asri, kemudian lebih modern. Kan itu kan konsepnya rumah modern, jadi semuanya sistem otomatis, ya kan. Dia dari segi fungsinya, tapi halamannya sangat luas. Sip. Kalau saya tidak salah satu rumah itu sekitar 1 hektar, ya kan, luas. Jadi yang penting kan halamannya, ya. Oke. Tapi dia kalau saya tidak salah sampai lantai 3, ya Oke. kan. Dan itu siap semua. Beberapa menteri nanti di bulan Juli sudah ke sana. Oke, baik Pak Rektor dan juga pemirsa Kabar Makassar, ini sudah sudah diungkapkan oleh Pak Rektor tadi, Pak Isradi Zainal, dan tentunya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga ke kami di Kabar Makassar terkait dengan pesimisnya aktivis-aktivis lingkungan dan juga beberapa oknum-oknum penggiat-penggiat yang sangat kalau dibilang ada kekhawatiran terkait flora dan fauna, pengrusakan lingkungan yang IKN. Apalagi di sana ada 31.000 hektar hutan yang ada di IKN. Itu bagaimana untuk bisa memberikan penjelasan terkait? Iya, jadi itu sederhana sekali sebenarnya. Jadi ini saya jelaskan juga menurut undang-undang ini. Jadi ini bukan misalnya baru kayak DPR atau pejabat langsung menyusun. Itu di IKN itu sudah direncanakan 75% itu ruang hijau. Jadi 65% diantaranya hutan, 10% itu untuk produksi pangan. 25% aja yang akan terpakai. Oke. Jadi dari 256.000 hektar banyak sekali, itu luas sekali, 4 kali dari Jakarta dan 3 kali untuk Singapura, luas banget itu IKN, ya kan. Jadi terkait orang bilang akan merusak hutan, itu keliru. Yang benar memperbaiki hutan. Kenapa memperbaiki hutan? Di sana itu kan orang sudah tahu semua ada ICI, ya kan, ya itu untuk tanaman yang dibangun adalah tanaman hutan produksi untuk kertas dan lain-lain. Itu bukan hutan murni. Dengan IKN ini itu akan dihutankan kembali semua, ya kan. Jadi kalau konteksnya itu orang kan memandang Kalimantan seakan-akan hutan semua, enggak. Kalau di Sepaku di IKN ini hutan tanaman industri yang banyak. Ada sekitar 100.000 hektar di sana. Jadi itu luas banget, ya kan. Nah, terus ada lagi yang bilang akan merusak lingkungan, salah. Itu memperbaiki lingkungan. Kenapa? Di sana itu ada namanya persemaian mentawir. Persemaian? Mentawir. Khusus untuk menghijaukan IKN itu. Jadi itu bisa menghasilkan jutaan bibit per tahun. Itu sudah disiapkan juga, sudah selesai semua. Ya kan. Terus dengan IKN itu, kalau dulunya misalnya tambang-tambang ilegal itu menjamur, sekarang malah hilang semua. Bahkan itu akan dihijaukan. Jadi keliru orang yang menyatakan itu merusak hutan. Justru kalau misalnya dilihat konsepnya itu untuk memperbaiki hutan. Memperbaiki hutan kenapa? Karena kan di sana hutan tanaman industri. Ya sudah digunakan sebagai hutan produksi jauh sebelumnya, ratusan ribu hektar.
Oke. Dan itu diambil sebagian misalnya sekitar 50.000 untuk dimanfaatkan jadi konstruksi. Bangunan konstruksinya pun namanya konsepnya green building, green construction. Jadi setiap bangunan itu akan bernuansa hijau, mulai dari atapnya sampai semuanya. Sip. Ya, jadi keren banget. Nah Aman ya saya kalau lingkungan, soal lingkungan aman. lingkungan justru memperbaiki lingkungan itu Memperbaiki bisa lingkungan. memperbaiki lingkungan. Bagaimana tidak memperbaiki lingkungan kalau misalnya hutannya hutan tanaman industri kemudian diperbaiki, Perbaiki lagi. ya kan dihutankan kembali dengan mentawai. Bagaimana kita tidak bila memperbaiki hutan kalau yang selama ini banyak tambang ilegalnya ditutup kemudian berkurang kemudian dihijaukan itu kan memperbaiki. Oke. Iya kan? Sip. Oke, Pak Rektor, ini ada pertanyaan satu buat Pak Rektor ini terkait dengan pendidikan yang ada di ibu kota negara. Saya mendengar Pak Rektor ini mengupayakan bagaimana anak-anak sekolah bisa berbahasa Inggris. Dan kita lihat berkelanjutannya nanti IKN ke depan, masa depan IKN itu kan lebih banyak pengunjung, apalagi orang-orang asing yang akan melihat IKN. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi sekarang itu di IKN sekarang anak-anak SD itu sudah mulai dilatih berbahasa Inggris, bahkan lomba pidato berbahasa Inggris. Begitu juga di sekitarnya. Saya sendiri di kampus itu mewajibkan kampus sebagai international zone. Jadi kita kayak Harvard itu. Jadi setiap ada kuliah orang masuk, mahasiswa yang baru masuk yang punya kemampuan bahasa asing wajib menunjukkan apakah bahasa Inggris, Jerman, Prancis atau Arab. Bahkan kalau misalnya wisuda kita ada istilahnya graduation speech. Graduation speech. Iya, jadi wisudawan itu yang mewakili berbahasa Inggris dan menggunakan itu bahasa tidak Inggris. kalah mereka Iya. dengan internasional karena itu konsepnya seperti itu. Jadi kami memang punya konsep bahwa untuk memajukan IKN ini sejak dulu pendidikannya baik dari segi intelektual maupun dari segi spiritual atau misalnya integritas itu yang kami itu kan dan itu kami akan upayakan terus. Ini luar biasa, Iya, menibah. siap. Iya. Oke, Pak Rektor, ini pertanyaan terakhir. Dari tadi kita berbicara tentang infrastruktur, lingkungan, termasuk pendidikan. Yang saya sampaikan ke Pak Rektor juga, ini apa untungnya itu untuk wilayah-wilayah tetangga. Contoh di Sulawesi Selatan. Gitu. Iya, jadi bisa dijelaskan Pak Rektor. jadi saya jelaskan secara keseluruhan dulu ya. Di IKN itu ada salah satu visinya IKN untuk semua, ya kan? IKN untuk semua. Nah, ini terkait manfaat. Ada salah satu tujuan IKN juga pertumbuhan ekonomi baru di masa depan. Tapi ternyata setelah IKN ada bukan untuk masa depan, saat ini sudah bertumbuh ekonomi secara bagus. Baik Kalimantan Timur yang menjadi sekitar pertumbuhan 6% saat ini lebih maupun secara nasional. Jadi di sana itu ada 10.000-an pekerja. Mereka itu umumnya dari Jawa dan Sumatera. Mereka itu dari kelas menengah yang menghidupi orang-orangnya semua, keluarganya, anaknya, istrinya, ya kan. Kemudian yang kedua Baja itu banyak dari Jawa, khususnya Surabaya dan Cilegon itu banyak sekali. Terus tadi saya diskusi terkait chipping yang disuplai ke IKN. Itu dari Gorontalo dan Donggala dari Donggala. Kemudian suplai makanan dari Sulawesi Selatan. Saya sudah beberapa minggu lalu bicara juga dengan Pak Gubernur terkait konsepnya itu. Terus Sulawesi Tengah batunya, Sulawesi Barat malah semakin dekat. Sulbar ya. Ya, jadi ini kalau misalnya ada dulu orang bilang ini hanya manfaatnya untuk ASN, itu keliru besar, itu kesalahan itu. Jadi IKN sekarang manfaatnya banyak. Pertama untuk Kalimantan Timur sendiri itu infrastruktur terbangun sangat banyak. Lebih banyak sumber daya yang ada di daerah-daerah. Ya, terus yang kedua interkoneksi mulai terhubung, ya kan. Terus yang ketiga SDM sudah mulai mempersiapkan diri. Meskipun demikian ada juga kekurangannya seperti ini. Sekarang kalau ke Balikpapan kadang-kadang susah dapat tiket, mahal sekali, ya kan? Betul. Tapi itu kan konsekuensi. Tugas pemerintah untuk menyediakan kalau misalnya kurang penerbangan harus ditambah karena cepat atau lambat itu akan berkembang secara pesat apalagi kalau pusat pemerintahan dipindahkan. Sekarang juga kan sudah tidak ada masalah. Undang-undang IKN yang revisi sudah ada, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 terkait Undang-Undang Jakarta sebagai daerah. Jadi sudah selesai, tinggal keputusan Presiden memindahkan. Akan tetapi saya mau sampaikan kepada semua pihak, ya IKN itu
kalau bicara dari tujuan negara bahwa untuk pemerataan itu benar. Ya kan, kenapa untuk pemerataan itu benar? Bahwa dengan IKN ini akan ada pembangunan Indonesia baru di Indonesia Timur. Yang kedua, kalau ada yang bilang IKN itu merusak lingkungan, itu tidak benar. Ya kan? Jadi intinya sangat banyak manfaatnya, dan hanya itu jawaban untuk memperbaiki Jakarta, ya kan? Untuk memperbaiki atau memeratakan ekonomi dan memeratakan penduduk. Coba bayangkan untuk Indonesia, Jawa dengan Sumatera digabung itu 80% penduduk di sana semua. Oh iya. Kalimantan itu cuma 6%. 6%. Ya kan? Apa enggak keren itu? Ya kan? Dengan IKN itu kan Sulawesi Barat mungkin sekitar 12 jam. Itu dekat, dan bagaimana caranya membangun Sulawesi Barat khususnya interkoneksi kalau tidak ada IKN kan susah. Susah juga. Ya kan? Sulawesi Tengah. Betul. Malah ada sekarang namanya terusan Katulistiwa, tapi saya mau bilang sebaiknya dinamakan terusan Nusantara, memotong leher Nusantara. Sulawesi, ya kan? Oke. Memotong leher Sulawesi supaya semua akses. Kan sekarang kalau Papua mau ke Jakarta berapa jam itu? Sekarang kalau IKN dekat itu akan semakin dekat. Iya kan? Iya, Kalimantan Timur itu menghasilkan kalau di rata-rata kali 500 triliun per tahun. Ya kan, yang kemudian setelah Indonesia merdeka baru punya 1 tol. Oke. Kan? Baik, Pak Rektor, mungkin ini closing statement terakhir untuk disampaikan kepada masyarakat. Apa mungkin yang ingin disampaikan terkait perkembangan untuk kemajuan IKN nantinya, Pak Rektor? Iya, jadi sebagai closing saya mau sampaikan, sehebat apapun konsep IKN itu, kalau kita tidak bersinergi untuk mengembangkannya, maka tidak akan sukses. Nah, ini faktanya, IKN sudah memberi manfaat ke banyak pihak, sudah menjawab tantangan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk, sudah menjawab tantangan mengurangi beban Jakarta, sudah selesai secara undang-undang, uangnya juga siap. Mari bergandengan tangan. Ya kan, saya istilahkan gotong royong menuntaskan, menyelesaikan IKN. Saya berharap juga Pak Prabowo bisa menuntaskan IKN sesuai dengan tahapannya 2025 sampai 2029. Insya Allah IKN itu adalah jawaban atas visi bangsa Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan. Dan pemirsa Apa Kabar Makassar, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video kita untuk hari ini di podcast di Kabar Makassar. Dan sudah dijelaskan oleh Pak Rektor tadi, IKN itu banyak manfaatnya dan IKN itu untuk pemerataan. Dari studio Kabar Makassar, saya Fritz Peki Wongkar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.